Shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Minggu 23 Agustus 2026. Bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami menaikkan puji dan syukur bagimu untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Dan pagi hari ini dalam Minggu Raya kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan, mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Namun, orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Namun ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Namun setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Amin. Setia di tengah ancaman, maka ditutu moi di pakataku. Saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah tetap melakukan yang benar ketika ada tekanan atau ancaman. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang akhirnya memilih diam atau menyesuaikan diri agar tidak menimbulkan masalah. Kita sering berpikir bahwa lebih aman mengikuti arus daripada berdiri teguh pada apa yang benar. Namun kisah dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 menunjukkan sesuatu yang berbeda. Rasul Paulus datang memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Berita itu membawa harapan dan keselamatan bagi banyak orang. Tetapi tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Ada orang-orang yang iri hati lalu menghasut keributan di kota. Rumah Yason diserbu dan para pengikut Kristus dituduh mengacaukan keadaan. Situasi ini tentu menimbulkan ancaman dan tekanan. Namun yang menarik, Injil tetap diberitakan dan orang-orang percaya tetap berdiri dalam iman mereka. Mereka tidak berhenti hanya karena ada ancaman dari orang lain. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan kadang tidak selalu berjalan dalam situasi yang nyaman. Ada kalanya kita menghadapi tekanan, penolakan, atau bahkan tuduhan yang tidak benar. Tetapi justru dalam situasi seperti itulah iman kita diuji. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita diajak untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita tetap setia ketika iman kita diuji? Apakah kita tetap teguh
pada kebenaran walau orang sekeliling kita mengikuti arus dunia? Setia kepada Tuhan berarti tetap melakukan yang benar meskipun ada tekanan di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hati yang teguh, sehingga di tengah ancaman sekalipun hidup kita tetap menjadi kesaksian tentang kasih dan kebenaran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur padamu Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjalani hidup ini kami terus setia, sekalipun ada banyak ancaman-ancaman dan tantangan ujian yang kami hadapi. Tapi Tuhan lebih dahsyat menolong dan memampukan kami. Di hari yang Tuhan kuduskan ini, kami menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk melayani dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Ibadah kami boleh nyatakan sebagai syukur. Dalam perjumpaan dengan Allah, kami diteguhkan dan dikuatkan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, Tuhan sadarkan, teguhkan, dan kuatkan. Bahkan yang bergumul, topang dengan baik. Mendoakan orang tua kami, opa dan oma, kakek dan nenek. Tuhan berkati mereka semua dimanapun berada. Mendoakan anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam permainan setiap hari, berkati dan jaga ya Bapa. Anak-anakmu dalam pendidikan, kuliah, sekolah. Tambahkan hikmat, kecerdasan bagi setiap mereka. Bahkan saudara-saudara yang mencari pekerjaan, Tuhan juga anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Hari ini ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Dan hidup kami dituntun Tuhan hari ini. Benar-benar kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Allah. Dan juga berkatilah bangsa dan negara ini. Berkatilah pemerintah kami, pemimpin kami di negeri ini. Dari pusat hingga ke pelosok-pelosok terpencil, ke daerah-daerah kami terpencil. Sehingga kami menikmati pelayanan dan pengamanan, kenyamanan, dan juga dipeliharakan oleh pemerintah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, tuntun hidup kami hari ini dan sungguh-sungguh memuliakan Allah. Ini doa kami, syukur kami pagi hari ini. Kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom.